Halo semuanya, oke, jadi kemarin gue baru saja selesai menonton salah satu film animasi terbaru yang paling dinantikan pada tahun ini, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse. Nah, tadinya gue berencana akan membuat video pembahasan mengenai film itu saja, cuman setelah dipikir-pikir, rasanya bakal lebih baik kalau misalnya gue membahas film terdahulunya juga. Jadi pada video kali ini, gue akan membahas mengenai pendapat gue terhadap film Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse, serta apa saja sih yang membuat kedua film ini bisa dikatakan sebagai film animasi modern terbaik saat ini. Sedikit peringatan, video ini bakal mengandung sedikit spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton filmnya terlebih dahulu. Filmnya masih ada kok di bioskop Indonesia, dan gue sangat menyarankan kalian untuk menonton film ini secara langsung. Jadi kalau misalnya kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dengan film terdahulunya, yaitu Into the Spider-Verse. Jujur aja, pada saat gue pertama kali menonton film ini, gue gak bisa merasakan hype yang sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Pada saat itu, gue menonton film ini bersama dengan adik gue pada jam tayang malam hari. Dan setelah menonton, gue beranggapan bahwa ini merupakan film yang sangat seru dan lumayan bagus. Sementara untuk adik gue sendiri, ia juga memiliki pendapat yang gak jauh berbeda. Hanya saja ia memiliki sedikit masalah karena film ini memiliki banyak sekali warna kontras yang membuat matanya menjadi agak kelelahan. Nah, hal yang gua nggak duga mengenai film ini pada saat setelah menonton adalah respon orang-orang terhadap nih film. Banyak para penonton biasa hingga para kritikus menganggap bahwa ini adalah film animasi modern terbaik pada saat itu. Gue pribadi sebenarnya ingin bisa menyetujui pendapat tersebut, namun entah kenapa gue nggak bisa mengerti alasan kenapa orang-orang berpikir demikian. Kayak oke lah, gue ngerti kalau misalnya ini film punya art style yang gila banget, namun apakah ini saja sih yang membuat film ini layak dikatakan sebagai film animasi modern terbaik? Selama bertahun-tahun, pertanyaan ini terus tersimpan di kepala gue, namun gue sendiri belum memiliki niatan untuk mencari tahu kebenarannya. Hingga akhirnya pada tahun 2022 kemarin, kita akhirnya mendapatkan kabar bahwa sequel dari film Into the Spider-Verse yang berjudul Across the Spider-Verse bakal tayang pada tahun 2023. Kemunculan ini akhirnya memberikan gue dorongan untuk bisa memahami kenapa film ini layak dikatakan sebagai animasi yang sangat bagus. Dan untuk bisa membuktikan itu, gue mencoba untuk menonton ulang film Into the Spider-Verse dan sekaligus melihat berbagai pendapat konten kreator mengenai film ini. Dan setelah semua itu dilakukan, akhirnya gue bisa memiliki beberapa hal yang bisa gue utarakan terhadap film ini. Yang pertama, tentu kalau misalnya kita ngomongin apa yang membuat film ini sangat bagus dan sangat populer dan sangat revolusioner adalah dari segi animasi, desain, dan juga visualnya. Gue yakin kalian semua pasti setuju sih dengan aspek yang satu ini. Karena ya, apalagi gitu yang mau dipertanyakan dari gaya animasi pada film ini. Gambarnya tuh wah banget, bahkan bisa dibilang ini adalah film yang menjadi titik awal dari munculnya tren dengan gaya animasi seperti ini. Nah, gue sebenarnya udah punya rencana untuk membuat pembahasan mengenai gaya animasi pada film The Spider-Verse dan bagaimana film ini mengubah industri film animasi modern saat ini. Jadi ya, maka dari itu untuk aspek animasinya mungkin gue cukupkan sampai sini saja. Nah, lalu bagaimana dengan aspek yang lainnya? Apakah film ini cuma menang di bidang animasinya saja? Well, tentu saja tidak. Pertama, kita mulai dulu dengan premis dan tema yang ditawarkan oleh film ini. Nah, jadi film Into the Spider-Verse menceritakan seorang bocah yang bernama Miles Morales di mana ia mengalami kesulitan dalam berbaur dengan lingkungan di sekitarnya. Miles merasa bahwa dirinya seperti berbeda dari yang lain dan ia bukanlah anak yang spesial. Yes, ini adalah tipikal coming of age story atau cerita dari seorang bocah menuju kedewasaan. Film ini bakal mengajak kita untuk melihat bagaimana Miles akhirnya bisa menemukan jati dirinya serta menemukan kelompok yang juga sama seperti dirinya. Nah, masalah yang dialami oleh karakter Miles ini sebenarnya cukup banyak dialami oleh orang-orang di seluruh dunia. Gue yakin kalian semua yang sedang menonton film ini pasti pernah lagi tuh mengalami masalah yang serupa, dimana kalian merasa sangat asing ketika berada di suatu lingkungan. Bahkan gue sendiri pun juga pernah mengalami hal yang sama. Dan konflik inilah yang membuat beberapa penonton akhirnya bisa merasa relate dan lebih mudah terkoneksi dengan karakter utama pada film ini. Jujur aja, aspek yang satu ini baru gue sadari setelah gue menonton ulang film ini. Karena ketika gue pertama kali menonton, gue gak sadar gitu kalau ini film ternyata mengangkat tema ini. Nah, untuk jalan ceritanya sendiri, mungkin gue dapat mendeskripsikannya dengan kalimat yang sering diekspresikan terhadap film ini. Kalimat tersebut adalah, ini merupakan film Spider-Man yang sangat berbeda pada biasanya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal persamaan atau perbedaan antara film ini dengan film-film Spider-Man pendahulunya, pastinya ini bakal menjadi topik yang sangat panjang dan bisa memakan banyak waktu. Namun satu hal yang membuat film ini bisa cukup bersinar ketimbang film-film Spider-Man yang lain
adalah dari banyaknya variasi karakter di dalamnya. Into the Spider-Verse menghadirkan cukup banyak sekali karakter, terutama pada variasi Spider-Man-nya. Meskipun kita memiliki film Spider-Man No Way Home yang dianggap oleh beberapa orang sebagai salah satu film Spider-Man terbaik yang pernah dibuat karena menghadirkan lebih dari satu Spider-Man pada satu cerita. Namun sebelum film itu muncul, kita sudah memiliki Into the Spider-Verse terlebih dahulu. Dan menurut gue pribadi, Into the Spider-Verse jauh lebih bagus kalau kita ngomongin soal presentasi dalam penyajian variasi Spider-Man-nya. Memang No Way Home menghadirkan dua versi Spider-Man terdahulu, namun buat gue itu rasanya seperti kayak jalan mudah aja gitu. Karena dengan menghadirkan kedua karakter yang udah dikenal oleh banyak orang, film ini jadi nggak perlu repot-repot gitu untuk memperkenalkan lebih dalam variasi Spider-Man ini. Bahkan kedua versi Spider-Man ini hanya muncul pada babak akhir film saja. Sedangkan untuk Into the Spider-Verse, film ini berhasil menghadirkan variasi Spider-Man yang belum pernah kita lihat. Bahkan beberapa dari kita pun juga pasti nggak tahu kalau misalnya ada Spider-Man variasi ini. Ya meskipun film ini nggak memberikan pendalaman yang sangat detail terhadap backstory dari karakter ini, namun hanya dengan kehadiran mereka saja yang memiliki visual, desain, dan juga karakteristiknya masing-masing membuat film ini terkesan sangat kaya dan mereka semua nggak hanya menjadi pajangan saja. Semua versi Spider-Man ini memberikan kontribusi yang sangat besar pada pengembangan karakter utama kita. Nah, lalu bagaimana dengan villain utamanya? Tentu kita nggak bisa melepaskan aspek yang harus selalu ada di setiap film superhero dong. Well, menurut gue villain utama pada film ini yaitu Kingpin merupakan villain yang gimana ya? Gue nggak bisa katakan kalau misalnya ini adalah villain yang jelek, namun juga nggak bagus-bagus banget. Backstory-nya memang sangat jelas dan bisa membuat kita mengerti alasan dari tindakan yang dilakukan di sepanjang film. Meskipun begitu, villain ini kurang begitu memberikan impresi yang membekas kepada gue pribadi. Bahkan satu-satunya hal yang gue ingat mengenai ini karakter adalah dari desainnya yang sangat absurd, namun entah kenapa sangat cocok gitu dengan film ini. Jadi ya, solid villain but not the best. Nah, satu aspek lain yang membuat film ini sangat ikonik adalah dari scoringnya. Bah gila, mau itu soundtrack film ataupun karakter, ini film punya banyak banget soundtrack yang bagus. Salah satu yang paling ikonik adalah soundtrack dari karakter The Prowler. You know me, sir. I don't ever quit. Sumpah, gue pas pertama kali dengar suaranya, gue sampai kebingungan gitu. Ini film superhero apa film horor sih? Kok back soundnya gini banget gitu? Tapi di sisi lain juga terkesan pas banget. Ya pokoknya apapun yang berhubungan dengan musik maupun sound effect pada film ini, itu semua bagus banget deh. Nah, itu barusan adalah tanggapan gue terhadap film Into the Spider-Verse setelah gue menonton film ini untuk ketiga kalinya. Jujur aja, film ini memang merupakan film yang sangat bagus dan memiliki banyak sekali momen yang sangat wow gitu di dalamnya. Namun entah kenapa gue masih merasa kurang begitu attach gitu dengan film ini, dan masih kagak bisa satu pendapat dengan orang-orang yang menganggap bahwa ini merupakan film animasi modern terbaik. Tetapi itu semua berubah ketika gue menonton film sequelnya, yaitu Across the Spider-Verse. Oh my goodness, gue bener-bener amazed banget sama nih film. Gak hanya ini merupakan kemajuan yang sangat tinggi dari film pertamanya, namun film ini juga sekaligus menyempurnakan film terdahulunya. Format cerita atau tema yang dibawa pada film kedua ini sebenarnya hampir gak jauh berbeda dengan film pertamanya. Namun bedanya adalah kalau di film pertama, Miles berusaha untuk mencari orang-orang yang sama seperti dirinya dan sekaligus berusaha mencari jati diri. Sedangkan untuk film keduanya menceritakan Miles yang akhirnya menemukan sebuah grup yang isinya adalah orang-orang yang sama seperti dirinya, namun mereka semua menentang Miles, yang mana ini membuat Miles kembali menjadi orang yang paling berbeda ketimbang yang lainnya. Hal pertama yang gue suka dari film ini adalah bagaimana mereka memberikan treatment terhadap beberapa karakter varian Spider-Man dengan lebih bagus dan lebih menarik ketimbang di film pertamanya. Salah satu contohnya adalah pembuka dari film ini, di mana kita bakal ditunjukkan dengan sedikit backstory dari masa lalunya Gwen Stacy atau Spider-Gwen atau Spider-Woman atau apapun itulah. Pada film pertama, kita memang sudah ditunjukkan gitu dengan sedikit dari masa lalunya. Namun pada film ini, masa lalu tersebut semakin dipertajam dan juga memberikan impact yang sangat besar terhadap jalannya cerita pada film ini. Selain dari Spider-Gwen, karakter Peter B. Parker juga mendapatkan treatment yang cukup bagus pada film ini. Film ini seperti menunjukkan bagaimana perubahan yang dialami oleh karakter ini setelah film pertamanya. Dan gue harus katakan, ini adalah perubahan karakter yang sangat sempurna. Pada film pertama, kita bakal sering
diperlihatkan dengan karakter ini yang selalu diselimuti dengan rasa putus asa dan juga depresi dikarenakan masalah yang sedang ia alami pada saat itu. Namun setelah dirinya bertemu dengan Miles, Peter akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya dan kini ia menjadi seseorang yang sangat ceria dan penuh dengan aura positif. Nah, untuk variasi Spider-Man yang baru diperkenalkan pada film ini juga nggak sama bagusnya kok. Malah menurut gua, variasi baru yang ada di film ini jauh lebih menarik ketimbang di film pertamanya. Kita coba lihat aja karakter Spider-Man India. Karakternya ini diberikan sedikit background yang memang sebenarnya sangat singkat, namun dikarenakan sifat karakter dan desainnya yang sangat kece, gue pun langsung bisa berinvestasi kepada karakternya. Untuk variasi yang satu lagi, yaitu Hobie Brown, jujur aja gue sampai sekarang masih belum bisa memahami background karakter. Soalnya dia menjelaskan backgroundnya dengan cepet banget. Udah gitu kan gue nonton film di bioskop, jadinya ya gue nggak bisa memutar ulang scene itu. Nah, tapi bagaimana mereka menggambarkan karakter Hobie atau Spider-Punk itu bener-bener luar biasa banget. Kayak pas pertama kali kita diperkenalkan sama nih karakter, kita pasti bakal mengira kalau dia akan masuk ke dalam pihak yang menentang Miles. Tapi tanpa diduga, ia justru malah menjadi orang yang paling membantu Miles pada film ini. Di saat semua varian Spider-Man berusaha melawan pemikiran Miles, Hobie justru malah terus memberikan bantuan kepada Miles agar ia bisa mewujudkan pemikirannya. Belum lagi dengan desain yang digunakan oleh karakter varian Spider-Man yang satu ini, itu bener-bener unik banget. Gak heran sih kenapa tim pembuat dari film ini memakan waktu yang sangat lama cuman buat menentukan desain apa yang cocok untuk Spider-Man yang satu ini. Nah, untuk antagonis utama pada film ini yaitu Miguel O'Hara, gue juga suka banget sih sama nih karakter. Karakternya sendiri seperti diselimuti dengan berbagai misteri dan juga pertanyaan. Kayak di sepanjang film ini kita bakal dibuat bertanya-tanya, ini orang beneran baik apa jahat sih? Kayak niatnya tuh emang baik, tapi vibe yang diberikan oleh ini orang tuh udah kayak villain beneran. Satu hal yang gue notice mengenai Miguel O'Hara adalah karakternya ini seperti merupakan gambaran dari hasil tindakan yang dilakukan oleh Kingpin. Kalau kalian ingat, pada film pertama Kingpin berencana untuk membuat sebuah portal menuju semesta lain untuk bisa mencari keluarganya di semesta yang berbeda. Nah, sedangkan untuk Miguel O'Hara, kita jelaskan bahwa pada masa lalunya ia juga melakukan tindakan yang sama persis seperti Kingpin. Cuman bedanya, ia berhasil melakukan hal itu, tetapi ia juga harus menerima konsekuensi atas tindakannya. Jadi bisa dibilang karakter Miguel O'Hara merupakan Kingpin yang sukses dengan rencananya, namun ia sadar akan bahaya yang telah ia perbuat. Nah, kalau ngomongin soal villain pada film ini, yaitu The Spot, oh boy, gue beneran suka banget sama nih villain. Dan menurut gue, ini adalah salah satu villain terbaik yang ada di kartun modern saat ini. Kayak sumpah, ini film luar biasa banget sih bagaimana mereka menggambarkan karakter The Spot. Awalnya karakternya ini bakal kelihatan seperti villain biasa yang gak begitu memberikan ancaman yang berarti, yang mana penggambarannya di awal ini cukup sesuai dengan pandangan orang-orang terhadap karakter The Spot di sumber aslinya. Namun seiring berjalannya waktu, karakternya ini seketika berubah menjadi villain yang sangat mengintimidasi dan juga menacing. Transisi karakternya ini itu benar bagus banget. Belum lagi kalau misalnya kalian berhasil memperhatikan mengenai backstory dari The Spot, kalian pasti bakal sadar bahwa villain ini sangat terikat dengan sang karakter utama. Keberadaan villain ini hanya bisa ada dengan adanya sang karakter utama. Begitupun juga dengan sebaliknya, sang karakter utama gak mungkin bisa ada tanpa adanya nih villain. Mereka berdua sudah seperti ditakdirkan untuk menjadi counter satu sama lain. Dan inilah yang menjadi salah satu bukti dari betapa luar biasa bagusnya penulisan pada film ini. Nah, kalau soal animasi kayaknya udah gak perlu dipertanyakan lah. Animasinya tuh sama-sama bagus kok seperti film pertamanya. Malah menurut gue film ini punya visual yang kayaknya lebih tajam dan bervariasi aja gitu ketimbang film pendahulunya. Kalau soal scoring, film ini juga gak jauh beda lah gitu ketimbang film pertamanya. Semua musik dan background yang mereka hadirkan tuh masih sama solidnya. Tapi kalau misalnya harus memilih manakah yang paling ikonik, jelas soundtrack dari karakter Miguel O'Hara itu bener-bener keren banget. Hampir sama kerennya seperti soundtrack dari karakter The Prowler. Dan satu hal terakhir yang gue suka dari film ini adalah dari koneksinya yang sangat kuat dengan film pendahulunya. Koneksi yang gue maksud di sini adalah bagaimana film ini memberikan konteks tambahan terhadap beberapa momen yang terdapat di film pertamanya. Salah satu contohnya adalah pada bagian ketika Miles mendapatkan kekuatannya. Kayak di film pertama kita tahu persis lah bagaimana kejadian ini terjadi. Tapi pada film ini semua yang kita awalnya kira seketika berubah secara total. Momen dimana ketika Miles mendapatkan kekuatannya ternyata merupakan sumber dari konflik besar yang terjadi pada film ini. Rasanya film pertama dari Spider-Verse seperti merupakan setup secara tersembunyi untuk film keduanya. Banyak sekali plot twist atau momen yang tidak terduga yang ada di film ini, dan rasanya semua plot twist tersebut seperti memang sudah dibangun sejak awal. Bukan seperti plot twist yang kehadirannya cuma agar kita para penonton menjadi terkejut atau malah momen tersebut hanya ada diadakan tanpa adanya pondasi.
sekali. Tapi nggak, plot twistnya ini emang udah dibangun dari film pertamanya. Inilah alasan kenapa orang-orang menganggap bahwa Across the Spider-Verse merupakan sequel yang sempurna. Kehadiran ini merupakan kelanjutan dan sekaligus penyempurna dari cerita panjang yang sedang dibangun oleh seri ini. Ya, meskipun ending cliffhanger pada film ini membuat beberapa orang sangat kesal, namun gue pribadi justru malah menjadi sangat excited dan semakin gak sabar untuk menonton kelanjutannya. Jadi ya begitulah tanggapan gue terhadap film Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan yang sekaligus menjawab pertanyaan, apa aja sih yang membuat kedua film ini sangat bagus? Seperti yang kita tahu dan kita semua setuju bahwa aspek utama yang membuat film ini sangat bagus dan populer adalah dari segi animasinya. Film ini menghadirkan sebuah gaya animasi yang sangat berbeda dari biasanya dan memberikan sebuah standar baru dalam pembuatan suatu karya animasi di zaman sekarang ini. Nah, tetapi film ini nggak hanya memiliki visual dan animasinya yang sangat ciamik, film ini juga dibekali dengan cerita yang sangat seru dan cukup relatable untuk para penontonnya. Memang secara garis besar, cerita pada film ini emang nggak begitu original banget, tetapi film ini berhasil membuat sebuah cerita dari suatu format yang rasanya sudah cukup sering digunakan, namun dengan hasil yang sangat berbeda dari biasanya. Selain dari cerita, film ini juga memiliki banyak sekali karakter di dalamnya, mulai dari karakter penting hingga karakter tambahan. Mereka semua memiliki ciri khasnya tersendiri yang membuat para penonton, terkhususnya mereka-mereka para fans berat superhero Spider-Man, bakal merasa sangat terpukau ketika melihat berbagai macam Spider-Man yang ada di film ini. Selain dari variasi Spider-Man yang sangat banyak, film ini juga mengangkat tema yang selalu melekat dengan karakter Spider-Man, yaitu Spider-Man adalah superhero yang selalu berkeinginan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ia sebenarnya tidak selalu bisa mewujudkan tekadnya tersebut, dan mereka semua pasti selalu mengalami berbagai kejadian tragis seperti kehilangan kekasih hingga anggota keluarga. Satu hal lagi yang membuat film ini dianggap sangat bagus adalah dari segi penulisannya. Bukti dari betapa bagusnya penulisan pada film ini adalah bagaimana mereka menghubungkan antara film pertama dan keduanya dengan sangat rapi. Banyak sekali momen yang ada di film pertamanya seperti merupakan sebuah setup untuk sequelnya, tetapi mereka berhasil mengemas itu semua dengan sangat bagus hingga membuat kita para penonton gak mudah untuk bisa menebak apa yang bakal terjadi untuk kedepannya. Dan bukti terakhir dari betapa bagusnya penulisan pada film ini adalah bagaimana mereka menyelipkan unsur-unsur woke seperti diversity dan representation dengan sangat rapih dan tidak terlalu kontras. Yes, kalian gak salah dengar, film ini memang bisa dikatakan sebagai woke film. Namun saking bagusnya ini film, gue yakin baik dari kalian pasti gak sadar akan hal ini. Menurut gue pribadi, memang harusnya seperti inilah film modern sesungguhnya. Kalau mereka ingin menambahkan unsur-unsur begituan, ya silakan saja. Namun lakukan itu dengan bijak dan rapi. Jangan asal taruh dan jadikan itu sebagai selling point utama. Ingat, lu tuh pengen membuat sebuah karya yang pengen dinikmati oleh semua orang. Dan masalahnya, gak semua orang pasti mau ada karya yang mereka nikmati memiliki unsur-unsur tersebut. Maka dari itu, opsi terbaiknya adalah kalian lebih fokuslah ke cerita dan aspek penting lainnya. Dan setelah itu, kalian bisa menambahkan unsur-unsur tersebut sebagai easter egg ataupun hidden detail. Gue yakin banyak orang pasti bakal lebih mengapresiasi cara ini. Kita para penonton kasual bisa menikmati film ini, begitupun juga dengan mereka yang ingin adanya unsur-unsur begituan. Ya, gue harap informasi tambahan ini nggak membuat pandangan kalian berubah terhadap karya ini. So, intinya, kedua film Spider-Verse sudah seperti sebuah hadiah yang sangat manis yang diberikan kepada para fans berat Spider-Man. Namun buat para penonton kasual yang nggak begitu tahu soal dunia dari superhero ini, kalian bakal masih tetap bisa menikmatinya kok. Tapi kalian bakal lebih menikmatinya lagi kalau kalian memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap superhero Spider-Man. Overall, film Spider-Verse merupakan sebuah film animasi yang sangat bagus, dan gue sekarang bisa mengerti kenapa orang-orang menganggap bahwa ini adalah film animasi modern terbaik sampai saat ini. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan atau menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!